Bagaimana menjual apapun kepada siapapun, dimanapun, kapanpun, bahkan dengan harga berapapun. Dulu di Indonesia ada dua orang yang terkenal bisa jalan di atas air. Dua orang ini adalah pensiunan yang sangat-sangat kaya. Mereka tinggal di atas bukit, di dekat danau karena mereka hobinya mancing, sedangkan uang sudah sangat banyak. Maka mereka pensiun, setiap hari mereka mancing. Mereka mancing selalu di tengah danau supaya mendapatkan ikan yang besar. Suatu hari ada temannya dari kota datang meninjau ke tempat pensiunan tadi. Pensiunan ini ditanya sama temannya, "Pensiunan, apa yang Anda lakukan setiap hari?" "Oh, saya setiap hari mancing." "Boleh nggak saya ikut?" Dijawab dengan senang hati, "Besok Anda harus bangun pagi, jam 5 pagi. Akhirnya mereka bertiga jam 5 pagi mereka mancing menuju ke tengah danau. Pada waktu mulai mancing, ketika jam berlalu, hari mulai siang, pensiunan yang satu tadi ngomong kepada temannya, "Teman, saya sudah lapar nih." Temannya yang pensiunan yang satu menoleh dan menjawab, "Minggir sendiri dong, memangnya harus diantar?" Mendadak pensiunan yang tanya ini tadi langsung menjawab dengan mantap sekali, "Oke, no problem." Langsung dia gulung celana panjangnya, satu gulung kedua, kemudian langsung keluar dari perahu, langsung kaki diangkat satu dan langsung ting 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 ting, langsung bisa jalan di atas air menuju ke tepi dan makan di rumah. Temannya dari kota, "Wah, ini bisa ginkang, ini bisa cikung, ini bisa, wah, ini apapun nih, hebat sekali, luar biasa." Dan kemudian selesai makan, pensiunan tadi juga langsung jalan lagi di atas air dari pinggir rumahnya dia ke tengah danau menuju kapal. Ting, 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 ting. Langsung masuk di atas perahu dan mancing lagi dengan damai dan sejahteranya. Kemudian pensiunan yang satu ketika hari sudah mulai agak siang lagi, gantian lapar. Pensiunan yang satu tadi lapar dan ngomong kepada pensiunan yang sudah makan tadi, "Teman, gantian saya yang lapar nih." Temannya juga ngomong, "Loh, memangnya harus diantar? Minggir sendiri dong." Jawabannya juga sama, "Oke, no problem." Langsung digulung lagi, langsung satu kaki digulung lagi, kemudian setiap kaki diangkat, keluar dari perahu, langsung ting 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 ting. Pensiun yang satu ini juga mendarat langsung bisa jalan di atas air. Temannya dari kota langsung lihat, "Wah, hebat bener nih. Temanku ini pensiunan lama, tidak turun gunung mendadak bisa jalan di atas air. Jadi dewa nih, jadi sakti nih." Nah, kemudian setelah yang pensiunan yang kedua makan selesai, sama, langsung jalan di atas air menuju ke atas perahunya. Ting, 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 ting. Langsung masuk di atas perahu. Dan kemudian mancing lagi dengan damai dan sejahteranya. Kemudian orang temannya yang dari kota ini tadi mendadak lapar. Karena lapar. Akhirnya nggak tahan. Akhirnya dia ngomong kepada dua pensiunan ini tadi, "Teman, giliran saya yang lapar nih." Begitu kedua temannya baru noleh, baru ngomong, mendadak teman di kotanya ini sok tahu. Langsung ngomong, Oke, tahu. Saya harus berjalan di atas air sendiri kan?" Ya kalau sudah tahu caranya ya sudah, jawabannya pensiunannya. Mereka pensiunannya langsung mancing. Kemudian mendadak orangnya yang dari kota ini langsung angkat satu kaki dengan kaki yang menggigil. Biur, hap, minum air banyak sekali. Begitu minum air banyak sekali, temannya yang dari pensiunan tadi langsung mengangkat. Temannya dari kota langsung ditaruhkan di perahu dan pompa perutnya keluar. Airnya banyak sekali dan basah kuyup. Begitu basah kuyup, dua-dua pensiunan ini saling menoleh. Langsung satu yang ngomong, "Ini salah kamu." Yang satu ngomong, "Ini salah kamu." Akhirnya mereka berdua menghela napas dan ngomong, "Ya kita salah berdua. Kita harus minta maaf kepada teman kita dari kota." Kemudian mereka berdua menoleh kepada temannya yang dari kota tadi yang masih basah kuyup dengan wajahnya pucat pasi karena minum air banyak sekali. Terus langsung berdua yang pensiunan ini ngomong begini, "Maaf teman, seharusnya kami kasih tahu dulu di mana letak batunya." Ya terang aja bisa jalan di atas air kalau ada batunya. Demikian juga kalau kita tahu batu-batu dari penjualan, terjadi penjualan seperti magic. Tak, langsung terjadi penjualan. Sangat-sangat ajaib bagi orang lain yang tidak tahu. Nah, batu-batu dari penjualan itu ada 4. Kalau kita bangun batu ini dan kita lalui dari tidak kenal menjadi kenal, mendadak terjadi yang namanya sales magic. Terjadi penjualan seolah-olah ada magicnya. Magic itu adalah sesuatu hal yang kita tidak tahu caranya, maka kita anggap magic. Nah, kalau kita sudah tahu caranya, sudah bukan magic lagi. Batu pertama dari sales magic ini adalah trust. Jadi kita harus membangun trust untuk mendirikan batu yang pertama. Yang kedua adalah need. Kita akan membangun need. Jadi kita akan membangun batu kedua yaitu need. Orang jadi mau, jadi kepingin, perlu. Kemudian batu yang ketiga adalah solution.
Jadi caranya membangun bagaimana kita memberikan solusi sehingga orang berebut bahkan cara belinya kepada kita. Kemudian yang keempat adalah close the sales. Bagaimana kita close the sales dan handling objection atau mengatasi keberatan. Kita akan bahas satu persatu batu-batu atau dari kurva penjualan ini sehingga dari tidak ada sales menjadi sales seolah-olah terjadi magic, bagaikan jalan di atas air. Bagaimana kita building trust? Batu yang pertama. Bagaimana kita building trust? Dari orang tidak percaya bisa jadi percaya kepada kita. Building trust terdiri dari 3 kategori besar. Percaya timbul 1 karena adanya reputasi dan referensi. Yang kedua, karena adanya keakraban atau kemiripan. Yang ketiga, karena ada kongruen. Kita akan jelaskan satu persatu. Percaya timbul ketika ada referensi dan reputasi itu berdasarkan pertama kali, 1 biasanya tergantung dari penampilan. Jadi reputasi dan referensi, masih ada 5 hal di bawah reputasi dan referensi, yaitu 1 adalah dari penampilan. Penampilan kita harus dijaga, cara berpakaian kita, bau kita, tanpa sadar akan mempengaruhi orang lain. Misalnya kita mau jualan sesuatu hal, kita pakai baju tanpa lengan. Kemudian tangan kiri ditato gambar tengkorak, tangan kanan ditato gambar hati dipanah, kemudian rambutnya dikerok kanan dan kiri, jambulnya dikasih warna merah, ekornya dikasih warna kuning, kemudian anting-antingnya, telinga kanan pakai anting-anting, kemudian hidung kiri pakai anting-anting, kemudian ketika ngomong selamat pagi, lidahnya ada tindiknya. Kira-kira bisa jualan tidak? Bisa kalau jualannya sabu-sabu. Tergantung penampilannya di mana gitu ya. Kalau penampilannya seperti itu ya mungkin jualannya sabu-sabu akan laku. Kalau kita mau jualan asuransi, mau jualan multi level marketing, kita mau jualan produk dan jasa kita mau jualan mesin-mesin yang berat, kita mau jualan ide kita. Silakan, kita harus berpenampilan yang meyakinkan. Tanpa sadar orang kesan pertama akan sangat-sangat berpengaruh. Ini penampilan agar dijaga. Sudahkah Anda menjaga penampilan Anda? Kemudian yang kedua dari reputasi dan referensi adalah tergantung dari gelar dan jabatan kita. Alangkah indahnya kalau kita sudah mempunyai jabatan PhD dari Harvard. Begitu kita tukar kartu nama, tanpa sadar orang sudah segan dan terpengaruh oleh kita. Logikanya begini, kalau misalnya di zaman dulu, misalnya pada waktu perang kemerdekaan, Indonesia pada waktu itu agresi Belanda, kemudian mau negosiasi perdamaian, yang maju dari Belanda adalah mayor, kemudian dari Indonesia yang datang sersan. Kira-kira sersannya dihargai tidak? Tidak akan dihargai. Mayor minimal sama-sama mayor. Demikian juga pada waktu kita mempunyai departemen sales, seringkali sebagai perusahaan itu memberikan gelar atau jabatan yang begitu rendahnya sehingga ketika orang tukar kartu nama yang punya kartu nama pun malu karena di situ tertulis junior sales officer. Sudah sales officer kasih junior lagi, lebih parah lagi. Jadi saran saya lebih baik minimal kita berikan gelar atau jabatan yang cukup tinggi sehingga kalau kita tukar kartu nama, sales Anda juga penuh percaya diri, dan yang menerima juga lebih menghargai. Minimal saran saya, kasih gelar manager, sales manager. Ketika ditanya, Anda punya anak buah berapa? 1, saya sendiri. Lumayan begitu, karena Anda manager, minimal Anda manage diri Anda sendiri. Dengan kita sales manager, kita akan jauh lebih dihargai dibanding kita junior sales officer. Bagi yang mendengarkan ternyata ini masuk akal, silakan diterapkan di sales departemen Anda. Gelar atau jabatan tanpa sadar akan mempengaruhi penjualan Anda. Orang akan lebih menghargai ketika mau ketemu. Kemudian berikutnya, yang ketiga adalah terkait dengan merek atau nama besar. Kita akan jauh lebih mudah menjual ketika kita terkait dengan nama dan merek besar. Alangkah indahnya kalau kita terkenal dengan misalnya dari bank multinasional begini, kita akan jauh lebih mudah daripada bank EO atau bank kecil yang tidak terkenal namanya. Tapi misalnya kita bank kecil dan tidak terkenal namanya, bisa tidak kita affiliate atau kita kerjasama dengan suatu hal yang sangat besar di luar negeri? Bisa. Misalnya kita kerjasama dengan ini dan setiap tahunnya diaudit oleh auditor yang sangat besar namanya segala macam. Jadi kita bisa dipercaya karena kita kaitkan dengan nama yang lebih besar dari perusahaan kita sendiri. Itu caranya building trust supaya orang percaya kepada kita. Berikutnya, yang keempat. Bagaimana kita bisa membangun referensi dan reputasi? Adalah dengan catatan prestasi kita sendiri. Minta testimoni. Kita begitu ada orang yang terpuas dengan kita minta testimoni. Apabila testimoninya adalah dari nama-nama besar, kita akan jauh lebih mudah menjual produk atau jasa atau ide kita. Nah kalau misalnya testimoni tidak ada, kita juga bisa menulis
menulis catatan prestasi kita sendiri. Oh, pada waktu itu saya juara ini, saya terbaik di bidang ini. Perusahaan kami terbaik di bidang ini, perusahaan ini terbaik ini, nomor ini. Penghargaan ditulis. Itu tanpa sadar ada dua pengaruh. Pengaruh yang paling baik adalah mempengaruhi orang lain. Tanpa sadar begitu dibaca, oh saya lebih percaya. Pengaruh berikutnya yang cukup baik adalah mempengaruhi diri sendiri. Karena dengan kita yakin, kita akan jadi lebih mudah mempengaruhi orang lain. Jadi dengan ada data-data bahwa kita nomor satu sini, tanpa sadar dari dalam bawah sadar kita percaya bahwa produk kita baik, dan tanpa sadar lebih lanjut lagi kita akan mempengaruhi orang lain dengan lebih cepat. Berikutnya, building trust dari reputasi dan referensi bisa timbul dari satu yang namanya edifikasi, atau kalau bahasa Inggrisnya adalah tee up. Maksudnya apa? Ada orang yang ngomong baik tentang kita, atau kita ngomong baik tentang orang yang lain. Lebih mudah dipercaya ketika ada orang yang ngomong baik tentang kita. Jadi biasanya misalnya ada seorang sales manager datang mempengaruhi kelihatannya berat. Kita akan tee up atau edifikasi sales director kita terlebih dahulu. Kita ngomong, Pak, sales director kita ini adalah orang yang luar biasa, Pak. Dia akan besok luar biasa sekali. Atau kita akan puji dia bahwa dia lulusan dari mana. Semuanya ini hebat, luar biasa. Wah, ini calon orang yang sangat-sangat kaya, sukses, luar biasa. Dia pemiliknya, dia apa, segala macam. Sekali waktu, Pak, boleh ketemu makan siang? Biasanya orang senang bergaul dengan orang yang sukses. Ketika kita sudah ngomong baik tentang satu orang, ketika orang tadi datang, akan jauh lebih mudah terjadi close sales daripada orang siapa yang kita belum kasih edifikasinya. Belum kita tee up, kita belum naikkan dia, belum kita unggulkan dia. Jadi saran saya, sudahkah Anda mulai saling belajar omong baik satu dengan yang lain? Membangun kepercayaan. Yang pertama adalah reputasi dan referensi. Yang kedua adalah kita membangun keakraban dan kemiripan. Orang cenderung percaya kepada orang yang ada kemiripan atau ada kesamaan tanpa disadari. Sales-sales yang paling top di dunia selalu mempunyai ilmu untuk membangun kesamaan tanpa disadari sehingga orang percaya terhadap dia. Contohnya, dia akan membangun kesamaan satu dengan topik. Topik biasanya terdiri dari pertanyaan, Bapak asalnya dari mana? Ketika ada satu orang ngomong, oh asalnya saya dari New York. Oh sama saya dari New York. Langsung enak. Kemudian ada pertanyaan juga, kalau asalnya tidak bisa kita biasanya tanya apa? Hobinya. Bapak hobinya apa? Badminton. Ah sama saya hobinya badminton. Tapi problemnya ketika kita kalah kelas, kita mendekati orang-orang yang jauh lebih tinggi daripada kita, ketika kita tanya, misalnya, Bapak asalnya dari mana? New York. Mati aku dari kota yang kecil, misalnya dari Nganjuk atau dari mana? Susah kita. Kemudian kita tidak bisa bangun kesamaan. Ada orang tanya, Bapak hobinya apa? Golf. Mati aku hobinya main gundu, bukan golf. Celaka gitu ya. Nah ketika kita topiknya berbeda, kita susah sekali membangun kesamaan. Ternyata tapi kita masih punya cara di luar topik. Kita bisa membangun kesamaan dengan cara-cara yang dramatis sehingga terjadi magic happen. Orang tadi merasa nyaman, nikmat, dan cocok terhadap kita. Jadi, satu, bagaimana kita membangun kesamaan di luar topik tadi. Satu, kita bisa membangun kesamaan dari gerak. Seringkali dalam seminar saya, ketika saya kasih contoh, saya minta satu orang maju di depan. Terus kemudian Anda misalnya presiden direktur, saya mau jualan satu produk kepada Anda. Boleh saya duduk? Silakan. Ketika saya duduk, di depannya dia, kaki saya angkat naik di atas kursi. Kemudian saya peluk kaki saya dan kepala saya agak naik ke atas. Oh Bapak ini bagus sekali, Bapak mau beli ini? Mendadak dia panggil satpam gitu ya. Kenapa? Karena tindakan saya atau gerakan saya sangat-sangat berbeda. Orang yang gerakannya sangat berbeda tanpa sadar akan membuat jadi orang asing. Ketika asing, orang akan membuat protek dan tidak percaya. Akan pelajari siapa dulu dia. Nah, di dalam sales kita bisa membangun gerakan yang sama. Tanpa sadar orang akan jadi percaya. Caranya bagaimana? Mulai dari nafasnya. Pada nafasnya pelan, pendek, ataupun panjang, dalam, silakan. Apapun nafasnya kita ikutin. Gerakannya pada waktu, saran saya selisih 10 detik. Ketika berhadapan-hadapan dengan dia, kita selisih 10 detik. Misalnya, kita ikutin. Misalnya dia bersandar, selisih 10 detik kita bersandar. Dia maju sebentar agak ke depan, selisih 10 detik kita maju ke depan. Kalau berada di samping kita agak beriring-iringan begitu, kita bisa selisih 3 detik agak sama. Tanpa sadar, orang ketika gerakannya sama, orang akan lebih percaya kepada kita. Ada orang, Pak itu kok sama terus, itu kan diajarin seperti mimikri. Bukan mimikri. Kalau mimikri misalnya, yang satu misalnya baru garuk-garuk kepala, kita ikut garuk-garuk kepala. Garuk-garuk pantat, kita garuk-garuk pantat. Enggak, tapi kita bisa mirip selisih 10 detik.
tanpa dia sadarin, orang akan merasa lebih akrab kepada kita. Kemudian bagaimana kita membangun keakraban dan kesamaan yang kedua adalah dengan cara kualitas suaranya dibuat sama. Maksudnya apa? Kualitas suaranya dibuat sama. Kalau dia hanya ngomongnya lambat, pelan, penuh jeda, dan mantap, kita juga ikutin kalem, lambat, penuh jeda. Kalau orangnya ngomongnya sangat-sangat cepat, kita juga ikut ngomongnya sangat-sangat cepat. Nah, kalau coba tes, ketika orang ngomongnya cepat, kemudian kita ngomongnya lambat, mendadak nafsu bicara dia kepada kita berkurang drastis. Silahkan dipraktekkan, silahkan dites. Ternyata orang akan cenderung percaya kepada orang yang kualitas suaranya mirip dengan yang bersangkutan. Ikutin, gitu ya. Kemudian berikutnya, selain kualitas suaranya, juga pilihan katanya. Pilihan katanya begini, kalau orangnya ngomong, saya mau cari barang-barang yang fantastis. Kita tidak bisa ngomong, Pak, ini barang-barang kita hebat. Lain, otaknya nggak nangkep. Kalau dia ngomong ceritanya, saya suka yang indah. Oh, ini bagus Pak, nggak nangkep. Kalau dia ngomong indah, kita indah. Kalau dia ngomong, saya senang memandang dari jauh begini. Oh, Bapak bisa pandang dari sini. Oh, dia langsung cocok gitu ya. Oh, kita ngomong misalnya, orangnya ngomong, Bapak, saya suka memandang ini dari sudut sini. Kemudian Bapak ngomongnya gini, silakan dengarkan Pak. Pandang dengan dengarkan, lain channel gitu ya, kita tidak bisa. Tipe komunikasi ke otak manusia lain-lain. Kita harus pilih pilihan kata yang sesuai dengan tipe komunikasi ke otaknya masing-masing. Kalau tipe komunikasi ke otaknya ada satu orang yang tipenya misalnya penglihatan, ya kita akan menggunakan kata-kata yang akses ke matanya dia. Caranya bagaimana? Kita lihat dia menggunakan apa. Oh, saya suka pemandangannya, saya suka warnanya, bentuknya, merah, kuning, hijau, biru. Nah, kalau ketika dia ngomong seperti itu, ya kita akan ikutin sama, Pak, bentuknya, ini warnanya, ini ada yang merahnya, ada kuningnya, ada hijau. Sama persis kata-kata yang digunakan. Ketika orang tipe pendengaran, dia ngomongnya biasanya nadanya mulai bergelombang. Dengan demikian, saya sangat-sangat suka pelajaran ini. Apakah Bapak Ibu juga suka pelajaran ini? Silakan tolong didengarkan. Nah, kalau ketika sudah ngomongnya seperti itu, tipenya biut-biut itu nadanya, plus minus dia adalah tipe pendengaran, kita akan menggunakan kata-kata yang sesuai dengan tipenya dia. Kedengarannya. Kemudian juga ada tipe yang berikutnya adalah tipe perasaan. Penglihatan, pendengaran, dan perasaan. Perasaan biasanya orang yang ngomongnya mantap, penuh jeda, dengan nada yang rendah. Seperti saya sekarang ini. Bapak Ibu bisa merasakan perbedaannya. Nah, kalau dia ngomong lambat, kita juga ikut ngomong lambat di awalnya. Terus kemudian kita menggunakan bahasanya dia, bahasa perasaannya dia. Dia menggunakan ciri-cirinya, dia menggunakan pilihan katanya yang jelas sekali. Rasanya, saya senang nyaman, saya suka gerak, saya suka baunya ini, rasanya begini. Ketika dia menggunakan kata-kata seperti itu, kita juga menggunakan pilihan kata yang sama dengan nada dan kualitas suara yang sama. Tanpa sadar dia akan merasa akrab. Jadi dengan dia akrab, merasa mirip, mendadak magic akan happen karena dia merasa cocok dengan kita tanpa disadarin. Persis seperti kalau kita setel televisi. Kalau misalnya televisi kita ada channelnya, ada channel yang namanya RCTI, ada Indosiar, ada Metro TV, ada TV 7, misalnya ada Antv, silakan. Nah, kalau misalnya ternyata dia adalah orangnya hobinya nonton Metro TV, kita pasang iklannya di mana? Sama, pertanyaan yang bodoh sekali. Pasti jawabannya adalah kita akan pasang iklannya juga di Metro TV. Karena itu yang dia lihat. Sama, ketika orang sedang channel dia ngomongnya pakai penglihatan, kita akan ngomong dengan bahasa penglihatannya dia. Akibatnya akan lebih mudah masuk kotaknya dan merasa akrab dan dia cenderung lebih percaya kepada kita. Kemudian ada orang bertanya juga, Pak, lah kalau saya mirip terus bagaimana? Kalau orangnya loyo, apakah kita juga loyo terus? Tidak, kita bisa menggunakan satu strategi adalah satu yang namanya pacing kemudian leading. Maksudnya apa? Kita ikutin terlebih dahulu, baru kita pimpin berikutnya. Banyak orang sulit sekali ketika mengajak anaknya atau meminta anaknya untuk minum obat yang pahit. Karena mereka seolah-olah datang dari planet Mars langsung ngomong kepada anaknya, ibu-ibu gitu langsung ngomong, ayo minum obat pahit, ini obatnya. Ada dua macam. Satu, dia jujur tapi maksa. Ini pahit tapi harus minum. Nanti kalau nggak minum nanti sakit bagaimana? Nah, dia menggunakan gitu. Anaknya kaget ini. Seolah-olah dari planet sebelah mana gitu. Orang tuanya datang seperti itu. Tidak ada kesamaan sama sekali. Jadi anaknya cenderung tidak percaya kepada orang tuanya. Kemudian, yang kedua, bisa jadi dengan menipu. Ini obatnya enak ini. Enak ini. Begitu diminum, apa jadi? Buah! Nah, kalau sudah terjadi seperti itu, anak semakin tidak percaya. Begitu besok ngomong ibunya, enak ini, langsung lari lagi, enak lagi, dia tidak percaya. Nah, caranya bagaimana? Kita bisa menjual, anak kita bisa minum obat pahit dan berebut. Caranya sederhana, kita ikutin terlebih dahulu.
Kita ikutin terlebih dahulu. Kalau dia mainan boneka, kita ikut mainan boneka. Pada waktu mainan boneka, kita ikut tingginya setinggi dia, kita gerakannya. Dan baru kita ngomong, obatnya ini pahit, tapi sudah dikasih madu. Oke, sekarang yang minum obat harus teman-temannya dulu. Siapa temannya dulu yang harus minum obat? Dia akan ngomong, Po. Wah, ternyata Po. Po yang warnanya apa? Merah, misalnya gitu. Oke, kita pura-pura. Po, mari kita minum obat dulu. Obatnya ini pahit tapi sudah dikasih madu jadi tidak begitu pahit. Po, mari kita minum obat biar cepat sembuh. Oke, kita sendiri yang jawab. Oke, pura-pura. Pura-pura. Oke, siapa yang mau jadi juara berikutnya? Begitu anak kita mau angkat tangan, kita buat penasaran lebih dulu. Tunggu dulu. Sekarang temennya yang lain dulu, Tinky Winky. Nah, Tinky Winky dulu. Mau pura-pura, akhirnya dia penasaran dan dia akhirnya mau dengan ceria. Jadi kita bisa ikutin dulu, kemudian kita pimpin ke arah yang kita mau. Jadi pada waktu kita ngomong-ngomong, kita ikutin dulu topiknya dia, kita setelah ikut seneng, mantap, baru kita ngomong ke arah yang kita inginkan. Kita bimbing ke arah kita inginkan tanpa disadari. Demikian juga gerak. Kalau misalnya ada satu orang geraknya menutup total, tangan dilipat, kepala ke atas, kaki ditekuk, kaki ditaruh di atas, misalnya kakinya disilangkan, tangan disilangkan, dagu ke atas, itu adalah posisi yang sulit untuk terjadi penjualan gitu ya. Nah, caranya bagaimana? Ya kita ikutin dulu, bukan berarti terus kemudian kalau kakinya dia di atas meja, kita ikut-ikutan kakinya di atas meja, enggak gitu ya. Tapi kita duduknya juga agak menjorok ke belakang, kita juga agak menyilangkan tangan sebentar, selisih 10 detik. Setelah berapa saat kita akan leading dia. Caranya bagaimana? Kita akan maju ke depan dan kita akan menunjukkan satu barang. Bapak silahkan Pak, bisa dilihat dulu barangnya ini. Nah, tanpa sadar dia akan maju juga. Kalau dia maju tanpa sadar posisinya akan membuka. Sudah kena leading, sudah kena pimpin, penjualan akan jauh lebih mudah terjadi. Cara building trust yang ketiga adalah kita harus kongruen. Jadi setelah reputasi, referensi, yang kedua adalah akrab dan mirip, yang ketiga adalah kongruen. Maksudnya kongruen itu apa? Maksudnya kongruen adalah apa yang kita katakan, ekspresinya sungguh-sungguh dan orang bisa merasakan getaran emosi kita bahwa kita benar-benar yakin. Contohnya begini, orang akan percaya ketika menghadapi orang yang ekspresinya benar-benar bisa dirasakan sungguh-sungguh. Salah satu contohnya adalah ketika misalnya kampanye presiden. Ada presiden yang ngomong dengan sangat-sangat bagus, tapi pada waktu akhirnya saya bersumpah begini, tapi di akhir ujungnya dia tersenyum. Susah sekali, karena ekspresi ketika orang bersumpah harus menunjukkan keseriusan. Ketika orang bersumpah, ujungnya senyum, tidak bagus. Itu yang salah mestinya yang advertising agensinya begitu ya. Jadi presidennya nggak salah, karena dia mungkin diperintahkan juga harus senyum, harus begini. Nggak bisa pada waktu orang bersumpah. Coba bayangkan, saya kasih tahu, kongruen atau tidak. Misalnya begini, saya bersumpah, saya basmi korupsi. Orang langsung ketawa begitu ya. Nggak bisa kalau orang ceritanya benar-benar dia berjanji untuk membasmi korupsi atau apa, dia harus tunjukkan kesungguhannya dia. Jadi dengan sangat mantap, dia serius, wajahnya serius dan orang akan percaya. Ini yang namanya kongruen. Ketika orang kongruen, gunung pun pindah, apalagi cuman manusia biasa. Apakah orang harus jadi pembicara baik baru dia bisa jadi salesman yang bagus? Belum tentu. Mahatma Gandhi, dia bukan pembicara yang baik. Mother Teresa, bukan pembicara yang baik. Tapi ratusan juta orang di dunia ini ngikut mereka. Mother Teresa bangun rumah sakit di India, dapat membangun sekian juta US, banyak orang nyumbang, mempercayakan uangnya, karena dia percaya bahwa Mother Teresa akan menggunakan uangnya untuk membangun rumah sakit. Mahatma Gandhi bilang, jangan pakai kekerasan. Orang tidak pakai kekerasan, itu luar biasa sekali, sekian ratus juta orang ikut dia. Ketika orang kongruen buat apa yang dia omong dan diekspresikan mantap sekali, tanpa sadar orang akan ikut. Jadi, Anda kalau mau menjadi sales, coba perhatikan terhadap ekspresi Anda. Ketika Anda presentasi, perhatikan wajah Anda senyumnya begini, pada tempatnya tidak. Kalau tidak pada tempatnya, lebih baik Anda tampil serius dan mantap. Sinar mata Anda bagaimana? Nyengirnya bagaimana? Belajarlah kongruen. Ketika belajar kongruen, kita harus belajar. Misalnya, kita ngomong sama-sama teman-teman sendiri, kita ngomong bahwa produk ini bagus. Atau bagaimana kita presentasi. Harus ada terus dan kita berlatih bagaimana kita ekspresinya. Orang bisa merasakan kesungguhan kita. Jadi saran saya, teruslah berlatih sehingga orang bisa merasakan bahwa Anda betul-betul tulus dan sungguh-sungguh yakin terhadap produk Anda. Batu kedua untuk membuat sales magic, yaitu adalah building need. Kita harus membangun supaya orangnya mau atau perlu. Kalau dia perlu, dia akan take action untuk beli barang atau ide atau jasa dari kita. Building need.
kita harus tahu dulu bahwa ada dua kebutuhan manusia yang paling mendasar. Satu adalah menghindari rasa sakit atau menghindari sengsara. Yang kedua, mendapatkan rasa nikmat atau mengejar kenikmatan. Pada dasarnya manusia ini, tubuh manusia, itu secara alamiah, genetika kita, sel-sel kita, DNA kita, fungsinya sebenarnya cuma dua. Satu adalah mempertahankan hidup, yang kedua adalah melanjutkan keturunan. Jadi sesuatu hal yang terkait dengan penderitaan tanpa sadar akan sangat-sangat mempengaruhi perhatian kita. Sesuatu yang terkait dengan seks, akan mempengaruhi perhatian kita. Kalau sesuatu yang terkait dengan kenikmatan untuk membuat kita bisa bertahan hidup supaya jadi lebih nikmat, akan terkait kepada kepentingan kita. Sebenarnya kita akan perhatian. Menghindari sengsara atau mendapatkan rasa nikmat ini adalah kedua kebutuhan manusia yang paling basic yang tertanam di seluruh sel-sel kita. Nah, bagaimana kita memanfaatkannya? Building need dari orang tidak mau jadi mau. Sudah pasti manusia maunya cari nikmat dan menghindari sengsara. Nah, kalau kita di dalam advertising kita atau di dalam penyajian presentasi kita, lengkap sekali bahwa kalau Anda tidak take action sekarang juga ada sengsaranya. Tapi kalau Anda ceritanya take action sekarang juga ada kenikmatannya, sempurna adanya. Jadi kalau kita mau mempengaruhi orang, kunci yang paling dasar adalah membiarkan dia mendapatkan kenikmatan kalau dia take action, dan kesengsaraan amat sangat kalau dia tidak mau take action membeli barang kita. Ada misalnya contoh gampang lah, misalnya terjun payung. Ada orang yang tidak berani terjun payung. Kemudian kita kasih kesengsaraannya amat sangat. Kalau kamu tidak mau terjun payung, saya tembak sekarang juga. Kira-kira mau terjun payung enggak? Terjun payung karena dia menghindari kesengsaraannya. Cara yang sangat-sangat sederhana, bangun istilahnya serakahnya orang dan bangun ketakutannya orang. Fear and greedy ini adalah the best sales tool in the world. Dan sekali lagi saya sampaikan di sini bahwa menghindari sengsara atau takut tidak kebagian atau takut tidak cukup, itu adalah 80% konsep dari kebutuhan manusia yang akan menggerakkan manusia ke arah yang lebih baik. Kalau mencari kenikmatan hanya 20%. Orang mencari kenikmatan hanya 20%, eming-eming kenikmatan 20%, menghindari sengsara 80%. Orang lebih takut kehilangan daripada mendapatkan. Pilih mana? Kehilangan 10 juta atau dapat 10 juta? Ya pilih dapat 10 juta karena kehilangan 10 jutanya nggak suka, betul nggak? Tapi kalau sama-sama misalnya kita begini, Anda harus ceritanya ada uang 10 juta dicemplungin di uang Anda sendiri. Uang Anda sendiri jatuh. Ketika uang Anda sendiri jatuh di perahu, lagi nyebrang ke laut di sana perahunya, 10 jutanya jatuh. Kalau duit Anda sendiri, kemungkinan Anda terjun lebih banyak daripada kalau itu duitnya orang lain dan kamu ngomong, kalau Anda mau, boleh cebur, kalau Anda mau, cebur aja, ambil, duit Anda menjadi milik Anda. Kira-kira kita semangatnya untuk terjun lebih tinggi mana? Yang takut kehilangan duit kita sendiri atau mau ngejar duitnya orang lain 10 juta dan kita berani terjun? Pasti yang pertama gitu ya. Kalau duit kita sendiri yang kecemplung, kita takut hilang, kita akan berani terjun. Tapi kalau duitnya orang lain, ambil tuh, kalau mau ketemu ambil aja, kamu ambil sendiri. Enggak, takut mati gitu ya. Nah ini kehilangan adalah sebetulnya adalah menghindari rasa sengsara adalah kebutuhan manusia yang paling mendasar dan 80% akan menggerakkan manusia. Kemudian kita juga harus tahu 6 kebutuhan manusia modern ketika kita mau building need supaya orang dari tidak mau menjadi mau. Ternyata ada 6 kebutuhan manusia yang modern. Otak tadi, otak primitif hanya mengenal tadi, cari nikmat menghindari sengsara. Otak modern kita, 6 kebutuhan manusia modern kita, satu adalah manusia butuh kepastian, kenyamanan atau keamanan. Orang butuh pasti, butuh nyaman, butuh aman. Yang kedua, orang ceritanya butuh variasi, butuh hal baru atau butuh ketidakpastian. Kelihatannya saling bertolak belakang, sebetulnya tidak. Ini adalah paradok. Kelihatannya bertolak belakang tapi saling melengkapi. Misalnya begini, manusia senang sekali, misalnya ada orang yang senang sekali makan nasi goreng seafood. Dikasih nasi goreng seafood sehari 3 kali selama 3 bulan, apa yang terjadi? Jadi nggak suka lagi. Karena manusia tanpa sadar dia butuh variasi, butuh hal baru. Kemudian berikutnya yang ketiga, dari 6 kebutuhan manusia yang modern ini, yang ketiga adalah hubungan atau relationship, atau love atau connection, atau sama, perasaan sama terhadap orang lain. Berikutnya yang keempat, manusia ternyata butuh signifikan atau butuh unggul atau butuh berbeda.
Ini kelihatannya saling bertolak belakang juga. Satu butuh hubungan itu berarti butuh ada yang sama. Ini butuh unggul, butuh signifikan. Sebenarnya bukan bertolak belakang, tapi kembali lagi paradok, saling melengkapi. Yang kelima, tidak semua orang punya. Yang kelima, orang butuh tumbuh atau menjadi lebih baik. Yang keenam, manusia butuh berarti atau contribution, merasa berarti kepada orang lain. Bagaimana cara pemanfaatannya di dalam dunia sales kita? Di dalam dunia sales kita harus tahu persis dari orang tidak mau menjadi mau. Caranya bagaimana? Kita harus tanya terlebih dahulu. Ada 3 pertanyaan yang akan membimbing ke arah supaya orang tidak mau mendadak jadi mau. Kita tahu kunci-kuncinya. Pertanyaan pertama yang akan membimbing dari orang tidak mau jadi mau. Pertanyaan pertama, kita harus tanya, apa yang paling penting di dalam hidup Anda? Setelah kita jawab jawabannya apapun, kemudian kita masukkan ke dalam tadi. Apakah nomor satunya? Kita lihat yang paling penting dalam hidup dia apa, kemudian kita kaitkan semua produk kita terhadap yang paling penting dalam hidupnya dia, mendadak dia mau. Misalnya kita mau jualan apartemen, kemudian kita tanya kepada orang, yang paling penting di dalam hidup Bapak apa? Saya nomor 1 itu keluarga. Berarti kalau dia nomor 1 adalah keluarga, berarti dia adalah nomor 1-nya adalah relationship, love, atau connection. Kalau seperti itu kita tanya, boleh tahu Pak putranya berapa? Laki, perempuan, begitu dia ngomong, laki, ini 1, perempuan, ini umur sekian, kita akan ngomong pada kita presentasi, Pak, ini bisa untuk ruang keluarga, ini bisa untuk ketemu saudara-saudara Pak, kita bisa barbeque di sini. Nah ini ruang untuk anak perempuannya Pak, ini omong sini. Langsung dia, dia bisa imajinasi, ini memenuhi kepentingannya dia yang nomor 1, keluarganya dia. Kita kaitkan semua. Misalnya pada kita tanya, Pak, yang paling penting di dalam hidup ini bagaimana? Atau yang paling penting Bapak dalam milih apartemen yang mana? Saya ya pilih yang harus yang bagus dong. Barang-barangnya kok bisa ya yang baik-baik semua, yang nomor 1. Berarti kebutuhan dia nomor 1 apa? Signifikan atau unggul. Ketika itu kita akan ngomong, Pak, tidak semua orang Pak bisa beli apartemen ini. Apartemen ini hanya eksklusif Pak. Hanya sangat-sangat eksklusif. Tidak sembarang orang yang bisa tinggal di sini. Ini lihat Pak, ini ruangan ini Bapak bisa di sini, dan kemudian di sini untuk bisa piagam. Kalau kita tahu misalnya dia juara apa untuk piala apa, ini bisa untuk tempat piala Bapak di sini. Ini televisi plasmanya bisa ditaruh di sini. Kita cari suatu yang unggul-unggul, kita ceritakan. Ini Pak nanti bisa nih, kalau bisa bayangkan Pak, ini sofanya bisa kebayangkan misalnya sofanya Da Vinci di sini apa segala macam. Kita ngomong suatu hal yang unggul ketika dia begini. Nah, akan lebih mudah menarik dia. Ini misalnya dia ngomong begini. Nomor 1 saya tuh dalam hidup itu yang paling penting ya harus nikmat gitu ya. Kalau nikmat berarti nomor 1-nya dia adalah kenyamanan, kepastian, dia butuh kepastian, misalnya begitu. Nah kalau begitu kita akan ngomong bagaimana pada waktu kita jualan apartemen tadi, kita akan ngomong dengan sederhana sekali, kita ngomong, Pak, apartemen ini aman Pak dan nikmat, karena bahasanya dia adalah nikmat, kita aman dan nikmat, Bapak tinggal masuk di sini nanti semua bisa selesai, semua sudah ada fully furnished segala macam, ini kita akan kaitkan. Nah kita bisa carikan dia apartemen yang fully furnished, dia akan lebih nikmat, lebih nyaman. Ketika kita tanya lagi, Bapak yang paling penting di dalam hidup apa? Saya paling penting di dalam hidup ini ya harus cari hal-hal yang baru gitu ya. Kita akan tahu bahwa dia nomor 1-nya adalah variasi atau ketidakpastian. Nah kalau begitu kita tanya dulu, Bapak tadi tinggalnya di mana? Di rumah. Pak, belum pernah di apartemen Pak? Bapak harus coba dong sekali waktu tinggal di apartemen. Variasinya lain Pak. Ketika kita ngomong bahwa dia variasi, kita ngomong variasinya lain Pak. Tanpa sadar dia akan jauh lebih tertarik variasinya. Nah kemudian kalau kita tanya, ternyata misalnya, apa yang paling penting dalam hidupan Anda? Ternyata dia ngomong bahwa yang paling penting dalam hidup saya nih, saya harus menjadi lebih baik. Kita harus mempunyai tumbuh, kita harus jadi lebih baik. Kesimpulannya ke sana, ya kita akan kasih tahu, Pak, sudah masanya Pak, Bapak pindah ke apartemen. Ini gaya hidup yang lebih baik Pak, lebih praktis, lebih nikmat. Dan ada fitness centernya Pak, bisa Bapak jadi lebih sehat. Dan di bawah ada mallnya Pak, Bapak butuh apa bisa jadi lebih mudah. Kita selalu ngomong lebih. Tanpa sadar kan masuk ke otaknya dia yang memang membutuhkan lebih baik. Kemudian contribution, misalnya dia, saya nomor 1 tuh hidup tuh harus amal segala macam. Nah pada kita juga kita mau, Pak hitung-hitung amal lah Pak, bantu ke kita juga. Supaya dia mau amal ke kita gitu ya. Dan kemudian juga Pak, hitung-hitung Pak, kalau nanti misalnya begini Bapak jadi close di sini, sekian persen dari komisi Pak akan saya sumbangkan. Saya janji saya, karena Bapak ada nomor 1-nya adalah amal, saya juga mau amal. Dia langsung tarik, orang ini cocok dengan saya. Penjualan akan terjadi jauh lebih mudah. Kemudian, itu pertanyaan pertama, yang paling penting apa dalam hidup Anda? Dan kemudian kita kaitkan semuanya dengan yang paling penting dalam hidupnya dia. Kemudian pertanyaan yang kedua yang akan membimbing dia ke sales. Biasanya kita tanya, yang paling Anda hindari apa? Jadi kita tahu persis, kalau misalnya yang paling dihindari apa, ya kita bisa buat. Kalau misalnya Anda tidak dapat,
tidak mendapatkan apa yang kita tawarkan tadi, kita kaitkan dengan kesengsaraan yang dia paling hindari. Dan kalau dia mendapatkan yang kita tawarkan, dia mau beli, ya kita akan kaitkan bahwa ada kenikmatan yang amat sangat yang menghindarkan dia dari kesengsaraan yang dia paling takutin tadi. Jadi kita pecahkan terlebih dahulu. Misalnya, Pak, yang paling dihindari apa di dalam hidup ini? Saya ini tidak mau repot gitu ya. Oke Pak, ini praktis Pak. Bapak tidak akan repot di sini, Bapak akan praktis. Kenapa? Karena Bapak tinggal begini, sains semua akan jadi. Jadi yang paling dihindari akan sudah kita tahu dan kita pecahkan terlebih dahulu. Itu akan jauh lebih mudah untuk close. Kemudian pertanyaan yang ketiga, pertanyaan yang paling ajaib, yang sering kali kita membantu kita di dalam sales magic adalah pertanyaan ini. Supaya Bapak mau, apa syaratnya? Biarkan dia sendiri yang ngomong syaratnya. Oh, saya mau kalau kamarnya ini 3. Padahal kamarnya waktu itu cuma 2 misalnya itu. Oh Pak, kalau misalnya kamar 3 Bapak mau? Iya. Wah kebetulan Pak, cocok. Kita akan ngomong begitu. Di sini Pak kita akan carikan yang kamarnya 3 gitu ya. Nah kalau misalnya tidak ada kamar 3, baru kita juga tetap boleh ngomong. Pak ini kebetulan Pak, oke kelihatannya ada yang cocok dengan Bapak. Kita tunjukkan tetap supaya dia mau datang terlebih dahulu. Itu juga yang kamarnya 2. Tapi Pak ini bisa disingkat menjadi kamar 3 misalnya begitu. Ini jadi ceritanya bagaimana kita terus apa syaratnya supaya Bapak mau. Selama syarat tadi bisa kita penuhin. Itu kita akan jauh lebih mudah, dia akan terbuka untuk membuat sales terjadi. Supaya Bapak mau, syaratnya apa? Salah satu contoh misalnya ada perbankan yang saya coach pada waktu itu bilang, saya mau kalau ya bunganya kalau lebih rendah dari sekian ya saya mau aja syaratnya itu. Oke Pak, kalau gitu misalnya ini dikabulkan Bapak mau? Ya saya mau. Oke Pak, kita tanda tangan terlebih dulu. Tapi di sini kita tulis Pak, syaratnya adalah bunganya seperti ini. Kita ajukan, siapa tahu dikabulkan. Padahal belum tentu dikabulkan juga. Ternyata belum tentu dikabulkan, begitu kita kasih kabar. Misalnya ternyata tidak dikabulkan, kita juga ngomong dengan mantap. Ada kabar gembira Pak, dikabulkan kreditnya. Hanya bunganya tetap sekian persen Pak. Kalau dia misalnya, oh saya keberatan begini-begini, nah itu mulai handling objection nanti gitu ya, masuk handling objection. Saya akan masuk sedikit di handling objection di sini. Ketika orang keberatan seperti itu, dia bilang, oh lah di bank sana juga lebih murah. Kita bilang, Pak, Bapak juga boleh ajukan di sana. Kita mulai masuk ke suatu hal yang dia takutin. Misalnya dia beli rumah, Mak, kalau rumahnya nanti sudah dibeli orang lain kan berat. Lebih baik Bapak tutup aja dulu. Bapak boleh ajukan ke tempat yang lain. Kalau ternyata Bapak dapat di sana, boleh kok dipindah. Tapi yang paling penting kan Bapak dapat dulu. Nah ketika omongan kita masuk akal, nah biasanya dia akan tetap close terlebih dahulu. Oke, itu jadi bagaimana membangun dengan pertanyaan tadi supaya orang dari tidak mau menjadi mau. Batu yang ketiga dalam kurva penjualan yaitu adalah memberikan solusi atau memberikan pemecahan, give solution. Memberikan solusi ada beberapa hal. Satu adalah positioning pribadi. Kita sebagai salesman, sebagai consultant atau sebagai master. Maksudnya apa? Kalau salesman, biasanya dia one by one, dia hanya mengandalkan tekad aja, dia hanya nawarin, dia tidak ahli produk, dia tidak ahli manusia. Tapi kalau consultant, dia ahli tentang pengetahuan produk, jasa atau idenya sendiri, serta produk, jasa atau idenya orang lain, sehingga dia bisa membandingkan dengan dahsyat luar biasa. Nah, level selanjutnya adalah level master. Kalau kita give solusi, pada waktu kita memberikan solusi, kita mempunyai positioning pribadi bahwa saya adalah master. Master adalah apa? Saya adalah orang yang terbaik di bidang ini. Orang akan antri ke tempat Anda. Luar biasa. Seperti ada satu dokter kulit yang orang kalau ke sana harus antri 5 jam, 6 jam, bahkan sampai punya asrama gitu ya. Ketika orangnya masuk, kemudian sudah antri lama, masuk disuruh nungging, lepas celana, disuntik, gitu ya, tetap pulang dicari, suruh bayar gitu ya, nekat bayar, dikasih resep mahal ya tetap beli. Kenapa? Karena dia menjadi terbaik di bidangnya. Nah, ketika kita mulai ambil positioning bahasa terbaik di bidang saya, tanpa sadar orang antri dan nurut. Kalau konsultan belum tentu nurut. Bedanya apa? Master dengan konsultan. Master, selain Anda terbaik, Anda juga ahli tentang produk dan jasa diri sendiri, serta ahli dengan produk jasa bidang orang lain, juga Anda ahli tentang manusia. Jadi Anda tahu persis caranya menggerakkan manusia. Berikutnya, setelah positioning pribadi, caranya kita memberikan solusi bagaimana? Caranya adalah taktik penyampaiannya. Sekarang saya mau tanya, enak mana pada waktu kita mancing di sembarang kolam yang belum tentu ada ikannya, atau ikannya kita kumpulin dulu, kemudian kita buat lapar, baru kita pancing? Enak yang pertama atau enak yang kedua? Enak yang kedua, so pasti gitu ya. Demikian juga kita jualan. Yang mana kita jualan kepada sembarang orang yang belum tentu mau,
atau bukan target market kita, atau kita kumpulin dulu target market kita, kemudian dibuat lapar dulu, dan kemudian baru dijualin produk kita. Enak yang pertama atau enak yang kedua? Selalu enak yang kedua, karena itu cara yang lebih efisien dan efektif. Nah, taktik penyampaian supaya kita bisa orang berebut produk kita, taktiknya selalu satu adalah memenuhi fear and greedy, dan memenuhi top 2 dari kebutuhan manusia modern. Tadi ada 6. Jadi ketika fear dan greedy-nya dia tahu persis, dan kemudian top 2-nya dari 6 human need tadi, nah kebutuhan manusia terpenuhi, orang akan run, berebut. Dan caranya begini. Dan pada waktu kita taktik penyampaiannya, alangkah baiknya pada waktu kita taktik penyampaian produk, jasa atau ide kita harus memenuhi prinsip USP atau USP. USP itu apa? U-nya adalah ultimate advantage atau nilai tambah. S-nya apa? S-nya adalah sensational offer. P-nya apa? P-nya adalah powerful promise. Pada waktu kita menyampaikan, kita harus menyampaikan nilai tambah kita. Misalnya sama-sama warung soto, kenapa Anda harus beli di soto tempat saya? Nilai tambahnya apa? Kalau kita tidak mempunyai nilai tambah, mulailah merubah atau menambah. Dunia ini kreativitas unlimited. Ketika sama-sama soto sebelahan dengan kita, ya kita buat misalnya soto saya itu potongan ayamnya pakai dada kanan, tebal, putih. Misalnya begitu kita potong benar yang dada kanan putih, kita display ke sana, akibatnya kita mempunyai satu nilai tambah dibanding soto sebelah yang tidak pakai dada kanan yang besar seperti itu tadi, yang empuk dan renyah dan enak. Kalau kita ngomong hanya enak, sama sana juga enak. Enaknya bagaimana? Betul signifikan nggak? Bisa diukur nggak? Menurut kita atau menurut customer kita? Nah benar-benar mulailah merubah atau menambah sehingga kita mempunyai ultimate advantage, nilai tambah. Bukan hanya unik aja, bukan hanya berbeda, tapi ada ultimate advantage, ada nilai tambahnya yang luar biasa. Kemudian, sensational offer. Maksudnya sensational offer apa? Kita harus memberikan dia alasan untuk bertindak sekarang, atau alasan untuk mencoba barang kita, alasan untuk terus beli produk kita. Sekarang juga. Caranya bagaimana? Ada hadiah, ada diskon, dan ada limit. Sensational offer biasanya terkait dengan 3 tadi. Hadiah, diskon, dan limit. Hadiah biasanya lebih baik daripada diskon. Kenapa? Kalau Anda diskon 100 ribu hilang. Tapi kalau Anda memberi hadiah senilai 100 ribu, bisa jadi hadiah Anda hanya nilainya 10 ribu atau 20 ribu. Kalau Anda benar-benar membuang 100 ribu untuk hadiah, kesannya bisa jadi 500 ribu. Nah, sensational offer ini, saya kasih contoh. Bagaimana seorang bisa menjual roti tawar dengan harga 300 juta rupiah. Caranya sederhana sekali. Caranya adalah roti tawar tadi dikasih hadiah berlian 8 karat senilai 800 juta rupiah. Lu kok bisa? Karena saya ternyata belinya berlian itu adalah 300 juta rupiah. Atau harganya berlian adalah 200 juta rupiah. Lu kok bisa? Karena saya yang produksi sendiri. Saya punya pabrik berlian. Oke, sekarang saya kasih contoh lagi. Contoh penerapan sensational offer ini bagaimana? Misalnya ada sebuah toko emas. Ketika toko emas semua sama, oke, daripada diskon. Lebih baik kita ada ultimate advantage. Maksudnya ultimate advantage apa? Ada nilai tambahnya yang berbeda dengan tempat yang lain. Kita mempunyai misalnya model yang lebih dari yang lain misalnya. Atau kadarnya lebih baik, atau kadarnya lebih rendah. Silakan, kita mempunyai kelebihan atau perbedaan dibanding yang lain. Kemudian di selain itu dikasih tambahan hadiah. Ketika misalnya kita kasih hadiah, berhadiah hair dryer, berhadiah langsung kompor gas, berhadiah batik katun gratis. Apa yang terjadi? Ada nilai tambahnya. Modelnya sudah lebih bagus, misalnya segala macam, garansinya lebih baik, apa segala macam. Tapi dalam hal ini ternyata ada hadiahnya. Hadiah banyak orang yang gelap. Maksudnya gelap kenapa? Orang lihat, hadiah kompor gas. Kompor gas kan 250 ribu atau 300 ribu. Karena kita bisa beli langsung dari pabriknya 120 ribu. Dan tetap harus hitungannya, tetap kita harus untung. Nah, di dalam hal ini, kembali lagi, sensational offer itu adalah alasan supaya Anda bertindak untuk beli di tempat tersebut. Anda harus selain nilai tambah, jadi kasih sensational offer. Kalau Anda take action sekarang juga. Dan limit itu adalah sangat-sangat bagus. Sekali lagi saya sampaikan, di dalam hati primitif kita, di dalam otak primitif kita, di dalam DNA primitif kita, tanpa sadar, manusia sangat-sangat takut 2 hal saja. Satu adalah takut tidak dicintai, yang kedua adalah takut tidak cukup. Ketika ada limit, orang akan berebut. Scarcity atau keterbatasan itu adalah the greatest marketing tool in the world tanpa orang sadarin. Ketika kita buat limit, orang akan jauh lebih berebut.
Jadi ketika limitnya terbatas untuk 5 pertama, terbatas untuk 10 pertama, itu adalah jauh lebih baik dibanding semuanya boleh kapanpun boleh. Ketika ada limitnya, orang akan take action segera, karena kalau dia betul-betul butuh, sudah perlu, kita akan cara penyampaian seperti itu, orang akan berebut. Ikan tadi akan berebut. Kemudian P, powerful promise, garansi. Ketika kita memberikan garansi kepada orang lain, itu apa yang terjadi? Orang akan jauh lebih mudah untuk beli. Karena problem pertama kali orang mau beli itu adalah resiko. Kalau saya beli, apakah ada? Kalau ya betul bermanfaat. Kalau tidak bermanfaat, nanti akan saya jadi rugi. Jadi ketika kita tahu produk kita benar-benar bagus, kita akan memberikan risk reversal atau resikonya kita ambil. Anda boleh coba dalam 1 minggu, kalau ternyata tidak bermanfaat, kita akan ambil balik. Seperti saya kalau di dalam seminar, saya biasanya memberikan seminar 100% money back garansi. Datang di seminar saya selama 2,5 hari, ternyata Anda tidak mendapatkan manfaat, akan kami kembalikan uangnya 100%. Tidak akan ditanya alasannya apapun. Nah, karena saya yakin bahwa produk saya benar-benar sangat-sangat bagus, makanya saya berani memberikan garansi. Nah, kalau kita tidak bagus, ya kita akan meningkatkan kebagusannya tadi, supaya orang mau percaya dan beli kepada kita, dan beli pada kita, beli kepada kita. Jadi sekali lagi saran saya, kalau kita benar yakin produk kita bagus, berilah money back garansi tadi. Selalu under promise over delivery. Kita berikan yang lebih di luar dugaannya dia, akibatnya dia sangat-sangat puas. Garansi ini adalah sangat-sangat marketing tool yang sangat-sangat luar biasa juga. Berikan money back garansi. Yang keempat, batu keempat dari kurva penjualan, yaitu close the sales and handling objection. Bagaimana mengatasi keberatan? Pada waktu mau close the sale, satu prinsipnya adalah gunakan nada rendah. Mantap, sebutkan nama. Banyak orang salah pada waktu mau close the sale. Jadi Bapak mau nggak? Enggak. Nah, nanyanya begitu ya, jawabannya enggak. Jadi kita lebih baik sebutkan, Pak Joni, saya yakin ini bermanfaat untuk Pak Joni. Silahkan tanda tangan di sini. Nah, ketika kita order di situ, terjadilah satu kemungkinan close-nya akan meningkat jauh lebih tinggi. Kemudian, berikan 2 pilihan. Kalau kita mau tanya, boleh pakai pertanyaan, boleh nggak? Boleh, tapi jawabannya yang dua-duanya sudah pasti ya. Bapak mau pilih merah atau yang biru? Bapak mau nyicil atau mau cash? Bapak pakai kartu kredit atau mau transfer? Bapak mau ngasih uang muka 500.000 atau 100.000? Bapak mau beli, biasanya kita kasih caranya begini. Biasanya kasih, misalnya, Bapak mau beli yang 300 juta atau yang 25 juta? Atau mau nyoba dulu 25 juta? Nah, tanpa sadar ketika terpancing kata-kata tersebut, dia 25 juta dulu, ya enggak apa-apa lah. Tetap beli aja. Nah, selalu pertanyaannya dua-dua yang jawabannya ya. Kemudian prinsip yang ketiga dalam close the sales, prinsip yang ketiga adalah ya kecil terlebih dahulu, baru ya lebih besar. Banyak sales tidak berani memberikan, silakan coba dulu Pak, masuk dulu, enggak jadi enggak apa-apa, mari coba dulu Pak. Nah, kalau dia sudah berani seperti itu, sebenarnya dia coba dulu, itu adalah ya kecil terlebih dahulu. Ketika ya kecil terlebih dahulu, makanya ya besarnya akan jauh lebih mudah. Jadi suruh coba terlebih dahulu, suruh datang lebih dahulu, dicoba terlebih dahulu, nanti tidak jadi tidak apa-apa, jadi ya kecil lebih dahulu. Silakan Pak, silakan coba dulu, silakan boleh dicoba di rumah dulu Pak. Dan ketika dia sudah nyoba di rumah dulu, kemudian kita kasih sensasional offer, kalau Bapak jadi Pak, khusus hanya untuk 5 orang saja, Bapak dapat kesempatan ini, dapat hadiah ini yang lebih sangat-sangat banyak. 5 orang berikutnya kasih hadiah yang lain juga bisa, tapi yang sama-sama dahsyatnya, tapi tetap hadiah dan terbatas. Itu akan sangat-sangat menarik. Ya kecil terlebih dahulu, baru ya besar. Kemudian keberatan. Saran saya, bagaimana kita mengatasi keberatan? Kita lihat terlebih dahulu, kalau keberatan, percaya atau tidak, keberatan itu cuman itu saja. Keberatan masalah harganya, keberatan masalah ceritanya, oh saya masih berpikir-pikir dulu, mau tanya dulu kepada istrinya. Keberatan cuman itu aja. Saran saya, jadi di setiap bidang itu keberatannya khas, masing-masing seperti itu aja. Nah, saran saya catat pertanyaannya, kemudian brainstorming kira-kira jawaban yang paling menghasilkan close yang paling tinggi seperti apa. Dari setiap bidang berbeda, bidang penjualan apa. Jadi secara umum contohnya begini, misalnya orang keberatan harga, selalu ingat bahwa harga, ketika orang keberatan terhadap harga, itu seperti timbangan. Maksudnya seperti timbangan apa? Ketika orangnya berat di harga, berarti ultimate advantage-nya, sensational offer dan powerful promise-nya perlu ditambah atau diulangi sehingga harganya tidak begitu terasa berat. Timbangannya akan berubah lagi karena ultimate advantage-nya ditambah, harganya jadi terasa ringan. Gitu. Terus kemudian sensational offer-nya ditambah juga akan terasa ringan. Kalau dia ngomong, saya mau berpikir-pikir dulu, lebih baik kita kasih tahu, Pak, Bapak ambil keputusan sekarang, nanti batal juga boleh, tapi lebih baik tanda tangan sekarang karena Bapak akan dapatkan kesempatan dapat hadiah seperti ini. Sensational offer-nya keluarkan.
Jadi ketika Bapak pulang, Bapak boleh berpikir-pikir kapanpun dikembalikan, selama 1 minggu ini tetap kami terima. Demikian juga ada orang yang tanya, saya mau tanya istri saya dulu. Gampang Pak, Bapak tanda tangan dulu, Bapak begini, begitu Bapak batal pun kita akan kembalikan. Tapi pada waktu sebelum dia pulang, kalau istri Anda tidak setuju, silakan kembalikan. Tapi sebelum dia pulang, kita akan ngomong bagaimana. Tapi Bapak kepala rumah tangga kan? Oh iya, Bapak yang ambil keputusan kan? Oh iya. Berarti istri Anda nurut kepada Bapak toh? Iya, oh ya sudah Pak gitu. Jadi kita kasih kunci seperti itu, dia kemungkinan batalnya lebih kecil. Nah demikian juga ketika orang keberatan apapun, ternyata ada aja jawaban yang bisa membuat dia akhirnya jadi close. Kadang kita tanya, supaya Bapak mau, apa syaratnya? Oh syaratnya begini, oke Pak, kalau misalnya itu dikabulkan berarti Bapak mau? Walaupun belum tentu dikabulkan, kita akan konsultasikan dulu, bisa kabar baik Pak. Ternyata Bapak dikabulkan, yang dikabulkan sebelah ini tentang harganya tetap seperti ini, tapi Bapak akan dikabulkan dengan tambahan hadiah seperti ini. Ini yang kita bisa berarti kalau Bapak tertarik, Bapak boleh silakan tanda tangan di sini, gitu ya. Sebutkan namanya Pak Joni, silakan tanda tangan di sini. Itu tanpa sadar dia akan close-nya jauh lebih tinggi. Demikian juga ketika ada orang yang keberatan misalnya tanya terus keberatan terus tapi tidak pernah pulang atau tidak pernah pergi, sebelumnya dia sangat-sangat tertarik. Tapi dia mempunyai pola memang komplainer. Maksudnya komplainer apa? Dia terus berkeluh kesah, ini gimana nih gini. Nah, caranya bagaimana? Ada satu jurus lagi untuk mengatasi keberatan. Satu jurus yang namanya merusak pola. Selama kita sudah berani memberikan powerful promise, money back garansi ataupun garansi, kita boleh gunakan ini. Karena kalau enggak, orang nanti merasa seperti dihipnotis atau seperti apa. Enggak. Sebenarnya caranya begini, kita bisa merusak pola. Begitu orangnya keberatan, tapi dia tertarik, kita bisa merasakan, kita bisa ukur bahwa dia tertarik. Kita akan tanya dengan cara merusak pola. Kita bisa tanya, boleh tahu Pak, jaketnya bagus beli di mana? Seolah-olah tidak ada hubungannya. Ya tidak apa-apa. Ketika, jaket bagus ya? Oke, sudah selesai. Oke Pak, silakan tanda tangan di sini. Tanpa sadar dia akan tanda tangan. Nah ini tidak boleh digunakan untuk menipu orang. Karena tanpa sadar ketika orang dirusak polanya begitu, dia akan tanda tangan gitu ya. Tapi boleh pulang, wah saya menyesal. Tapi kalau kita sudah berani masukkan money back garansi, saya kan tugas saya memberikan dia yang terbaik. Saya jualan kan memberikan dia yang terbaik. Kalau dia menyesal pun boleh money back garansi. Jadi ketika seperti itu kita tenang menggunakan jurus ini. Saran saya satu, kita benar-benar kalau kita mau terjadi penjualan sekali lagi dan penjualan terus menerus, kita harus bisa dipercaya kembali lagi. Kalau kita menipu orang, besok tidak akan orang percaya. Ketika tidak percaya, tidak akan ada penjualan kedua, ketiga, keempat. Jadi saran saya tetap kita harus hati-hati menggunakan jurus-jurus ini dan kita benar-benar harus membuat nilai tambah dan benefit untuk orang yang kita jual. Kemudian yang terakhir, bagaimana kita ini bab tambahan yaitu mempercepat dan menggaransi sukses. Kalau kita mau mempercepat dan menggaransi sukses, nomor satu kita adalah modeling. Cari orang-orang yang sudah sukses di bidang yang kita inginkan, di bidang sales yang kita inginkan, kemudian kita belajar dari dia, kita ambil, kita pakai ATM, amatin, tiru, dan modifikasi. Dimodifikasi menjadi lebih baik. Ambil dari juara-juara ilmunya, kita praktekkan, kita tiru, dan kita modifikasi, kita lengkapi, mendadak kita menjadi juara. Cari mentor, cari teman-teman yang mendukung. Karena kalau teman-teman kita tidak mendukung, kita tidak akan sukses juga. Jadi cari lingkungan-lingkungan yang teman kita yang mendukung kita lebih sukses. Kemudian, kita harus mempunyai goal yang sangat jelas. Goalnya jelas, saya punya goal seperti ini. Saya mau sales saya sekian, saya mau juara 1, saya mau apa, silakan. Dan alasan yang sangat kuat. Maksudnya apa alasan sangat? Kenapa saya harus mencapai ini? Kesengsaraannya apa? Orang hanya mencari nikmat menghindari sengsara. Kalau goal kita, kalau saya tidak mencapai ini, orang tua saya sakit, saya tidak bisa bayarin. Kita akan fight gila-gilaan. Cari nikmat menghindari sengsara, kita buat sendiri di otak kita. Dan kita public commitment. Kalau saya tidak mencapai goal ini, saya akan hukum, saya akan potong gundul, saya akan jongkok di depan lift selama 2 hari, saya akan tidur di kantor terus sampai saya mencapai target ini. Mendadak otak kita, orang ini sungguh-sungguh, mendadak daya juang kita sangat-sangat tinggi. Jadi goal dan alasan yang sangat kuat. Kemudian berikutnya adalah keyakinan yang mendukung. Maksudnya keyakinan apa? Saya pasti bisa. Kenapa pasti bisa? Kalau orang lain bisa, saya pasti bisa. Contohnya, keyakinan yang mendukung adalah begini. Banyak orang, wah nanti saya ditolak. Percaya tidak? Ada satu hukum yang namanya hukum rata-rata. Maksudnya apa? Misalnya seorang salesman, ada hukum rata-rata. Misalnya sales mobil, setiap 10 tidak, 1 ya. Rumah misalnya, 30 tidak, 1 ya. Nah ketika kita sudah tahu bahwa 1 pasti iya, ketika kita ditolak, kita punya keyakinan. Hampir diterima. Ditolak lebih cepat lagi, nanti pas ke-10 kan ada yang iya.
Oke, jadi kita tidak takut ditolak. Jadi kita tetap maju, keyakinan yang mendukung. Berikutnya adalah mutu dan jumlah tindakan. Kalau kita tidak pernah bertindak, kita tidak akan pernah mencapai impian kita. Seperti orang memanah. Kalau orang tidak pernah memanah sekalipun, ya dia luput 100%. Kalau dia manah terus, lama-lama dia ahli, lama-lama dia belajar kepada orang yang tepat, maka mutu dan jumlah tindakannya tepat, kemungkinan berhasilnya jauh lebih tinggi. Berikutnya adalah monitor dan peka. Monitor, peka. Tindakan mana yang membawa hasil, tindakan mana yang tidak membawa hasil. Dan monitor dan peka bukan hanya untuk kita, tapi monitor dan peka untuk orang lain juga. Tindakan mana dia yang berhasil kita akan ikutin, dan yang tidak berhasil tidak akan kita ikutin. Kemudian berikutnya adalah fleksibel. Cara ini luput pakai cara ini, cara ini luput pakai cara ini, kita akan lebih sukses lagi. Berikutnya persisten. Tidak ada satupun di dunia ini, baik kepinteran, baik keunggulan apapun, yang bisa mengalahkan satu yang namanya persistensi. Terus, dan terus, dan terus, dan terus, sampai akhirnya tercapai goal kita. Demikian Sales Magic kali ini. Saya Tong Desem Waringin mengucapkan salam dahsyat.